Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview website Mobile Works LSE yang katanya bisa menghasilkan uang banyak dalam waktu yang singkat. Masalahnya, di sini ketika kita pertama kali daftar, bisa langsung dapat uang sebanyak $25 atau setara sekitar Rp350.000. Bahkan, website tersebut sudah masuk ke dalam berita yang katanya banyak diakses pada hari ini. Bahkan berita ini pun baru diterbitkan pada hari ini. Kalau kalian cari di YouTube dengan kata kunci website tersebut, yang muncul pun video review tentang website tersebut yang baru saja diupload beberapa jam yang lalu. Nah, di sini saya akan kupas beberapa hal yang menarik dan bisa digunakan untuk pertimbangan apakah website tersebut memang benar atau website palsu. Nah, di sini saya menggunakan referensi pada artikel cermati.com. Yang pertama, kita cari nama situs website tersebut pada mesin pencarian. Nah, di sini saya sudah cari di Google Mobile Works LSE dan hasilnya tidak ada yang mengarahkan langsung ke website ini. Dari langkah pertama ini pun kita sudah harus curiga. Kok bisa ya tidak langsung diarahkan ke website ini padahal website ini website utamanya gitu. Nah, kita lanjut ke langkah yang kedua. Perhatikan bilah alamat. Nah, di sini kita cek apakah HTTPS atau HTTP tanpa S. Nah, arti S di sini yaitu secure atau aman. Kalau ada S-nya, artinya website tersebut aman. Tapi kalau HTTP saja tanpa S itu artinya website tersebut kurang aman. Tapi kalau HTTPS, maka tidak bisa dikatakan 100% aman. Nah, itu berarti poin pentingnya. Kita cek coba di sini. HTTPS. Oke, ada S-nya. Sementara kita asumsikan untuk poin 2 ini aman. Kita lanjut ke poin 3. Menggunakan laporan transparansi Google. Nah, di sini kita bisa cek langsung di link berikut. Nah, ketika kita copy paste untuk link website tersebut, ternyata hasilnya adalah kita lihat bersama-sama di situs Safe Browsing ini. Ternyata sebagian halaman pada situs ini tidak aman. Nah, makanya kita perlu curiga dari sini. Padahal kalau website yang aman, itu tampilannya akan seperti ini, warna hijau. Nah, seperti ini, no unsafe content found. Nah, dari langkah 3 ini berarti kita patut curiga bahwa website tersebut tidak aman. Kita lanjut ke langkah 4. Cek nama domain atau evaluasi URL situs web. Nah, domain itu eh, situs atau kata yang digunakan pada akhir websitenya. Biasanya kalau situs website yang aman itu pakai .com atau .co.id seperti itu. Contohnya amazon.com, terus google.com, yahoo.com, atau net. Nah, di sini ternyata pakainya .xyz. Sebenarnya ada juga yang pakai alamat domain XYZ tersebut. Namun, hal tersebut tidaklah lazim untuk digunakan untuk website secara umum. Berarti kita patut curiga juga pada poin 4 ini. Nah, kita lanjut ke poin 5, mencari tahu usia domain. Nah, usia domain ini bisa diketahui dari website berikut, https whois.domaintools.com. Nah, di sini saya sudah membuka dan mengcopy untuk website ini dan ternyata hasilnya website tersebut baru dibuat 5 hari yang lalu. Bayangkan, create on 12 Januari 2022, expire tahun 2023, 1 tahun yang kemudian. Artinya domain tersebut usianya baru banget 5 hari yang lalu. Kalau
domain yang aman biasanya usia domainnya akan setahun atau 2 tahun lebih tua dari usia resmi perusahaan berdiri. Padahal yang tadi baru 5 hari yang lalu. Seperti itu. Berarti dari sini kita udah curiga banget dong. Domainnya aja baru dibuat websitenya. Masa udah bisa ngasih keuntungan segitu banyak sih? Ya, itu pertanyaan paling paling mendasar. Nah, kita lanjut ke poin 6. Perhatikan penggunaan tata bahasa dan kualitas tulisan dalam pengejaannya. Nah, di sini kita perlu sign in dulu. Nah, sebenarnya saya sudah daftar dan di sini login saja. Oh, error. Nah, di sini saya akan daftar dengan akun saya. Sebenarnya ini akun Gmail, fake Gmail atau untuk coba-coba saja. Namun bisa digunakan untuk masuk ke di sini. Nah, saya coba login di sini. Eh, Nah, sudah bisa. Nah, di sini pertama kali lihat websitenya terlihat bagus, terlihat meyakinkan di sini. Namun anehnya di sini copyright 2021. Padahal tadi kita cek di sini baru dibuat 5 hari yang lalu. Itu kan udah masuk 2022. Sedangkan di sini 2021. Aneh banget kan? Nah, kemudian eh, di paling bawah biasanya itu ada eh, informasi badan perusahaan atau berisi informasi-informasi resmi seperti alamat, terus kontak, terus email, media sosial, dan lain-lain. Ini contoh website yang aman, yang resmi, yang terpercaya lah ya. Namun di sini tidak ada, tidak ada, ini sudah full. Terus ketika kalian sudah login, anehnya nggak bisa logout di bagian account. Account di sini tidak bisa logout, anehnya. Cuma bisa diubah sandi. Email pun tidak bisa diubah. Aneh banget kan? Nah, di sini sudah mulai curiga banget. Nah, terus kita lanjut ya untuk ke poin 6 tadi. Poin 6 berarti perhatikan penggunaan tata bahasa. Nah, di sini saya sudah masuk tahap pencairan dana sebenarnya. Nih, ada balasan seperti ini. Kan ada mengapa tanggal yang dijadwalkan 14 hari. Jadi sebenarnya jika kalian sudah bisa mencairkan, itu harus menunggu 14 hari. Nah, di sini ada keterangan kenapa harus 14 hari. Nah, di sini penjelasannya, oh, akunmu agak baru. Ini bahasa yang tidak baku. Bahasanya aneh banget. Kalau ke bawah, ya seperti itu. Intinya untuk penggunaan bahasa tidak meyakinkan. Nah, ini poin ketujuh, terdapat informasi kontak yang dapat dihubungi. Sudah kita cek tadi, ternyata tidak ada di sini. Terus kita coba masuk ke about atau contact. Nah, di sini contact us tidak ada. Ini pun alamat emailnya aneh. Bukan Gmail, bukan alamat email yang umum digunakan. Terus tidak ada alamat resmi, nomor yang bisa dihubungi, dan lain-lain. Seperti yang pada situs cermati.com ini tadi. Ini kan ada nomor, alamat, terus PT perusahaannya apa, terus tercatat di OJK. OJK-nya pun tadi tidak ada di sini. Kalau ini kan ada nomor OJK-nya. Jadi bisa dikatakan untuk perusahaan ini
tidak resmi menurut saya. Kemudian ada beberapa kejanggalan lagi yang saya temukan di sini. Yang pertama, di sini kan ada notifikasi kalau pengguna lain sudah berhasil mengklaim uang mereka. Nih, contohnya. Tapi di sini saya menemukan ketika saya membuka di laptop dan HP, notifikasi tersebut berbeda. Di sini ada notifikasi, di sini ada, di sini tidak. Ini Sarijem. Yang di sini Mister Ma'mun. Beda banget. Dan waktunya pun tidak berbarengan. Seperti itu. Itu kejanggalan yang lain. Ada lagi kejanggalan berikutnya yaitu ketika di sini kan tadi ada waktu untuk mengklaim $25 tadi. Tapi ketika waktu ini habis, tadi kan 10 menit. Ketika waktunya habis, timer itu akan mengulang dari awal lagi. Yang artinya eh, memang bagus untuk memberikan bonus, tapi aneh untuk perusahaan yang memberikan bonus 350.000 secara cuma-cuma dan timernya berulang terus mengharap untuk kita pengakses website tersebut segera mengklaim dan segera daftar seperti itu. Nah, itu beberapa kejanggalan yang saya dapatkan dari situs ini. Ini hasilnya tadi. Kemudian, nah ini tampilan ketika sudah berhasil membayar, melakukan pencairan. Nah, di sini akan disuruh menunggu 14 hari untuk verifikasi. Nah, misalnya kalian sudah terlanjur sampai tahap ke pencairan ini, misalnya nanti ada notifikasi Gmail untuk verifikasi data, beberapa data, saran saya jangan dilanjutkan karena beberapa penjelasan saya sebelumnya itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa website tersebut tidak aman atau website palsu. Saran saya ketika kalian mendapatkan notifikasi Gmail jangan dilanjutkan dan stop sampai sekarang. Stop sampai di sini saja. Jangan disebarkan, jangan di-share lagi. Cukup, cukup kita saja karena saya juga merasakan apa yang kalian rasakan untuk yang sudah tertipu. Jadi lebih amannya jangan lanjutkan ketika ingin verifikasi. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita sudah terlanjur nih eh, login, terus apalagi sudah sampai ke memasukkan metode pembayaran. Nah, ini beberapa tips yang bisa saya bagikan. Yang pertama, clear cache atau cache kalau bahasa gampangnya. Kalau di website pakai laptop bisa pakai sini connection is sorry bisa di bagian gembok terus permission cookies. Nah, di sini bisa di remove semua, remove cookies, di remove semua. Pokoknya remove semua, terus done. Nah, ketika kalian buka websitenya lagi, akan diarahkan untuk login atau sign up karena data kalian yang login tadi sudah terhapus dari cookies. Artinya yang sebelumnya misal ketika buka website ini langsung login dengan Gmail, kalau sudah di delete cookies akan terhapus atau otomatis ke logout. Itu yang pertama, hapus cache atau cookies. Kedua, ganti kata sandi Gmail. Terus yang ketiga, ganti kata sandi semua akun apapun itu yang kalian gunakan pada metode pembayaran. Misalnya OVO atau GoPay atau Dana. Itu kalau buat kalian yang sudah sampai tahap
untuk memasukkan metode pembayaran. Mungkin itu saja saran-saran dari saya. Ingat tadi ada 3 saran. Yang pertama clear cache, kedua ganti kata sandi Gmail, terus yang ketiga ganti kata sandi untuk metode pembayaran yang kalian gunakan. Oke, mungkin segitu dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat dan stay safe semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf untuk video kali ini karena masih tahap belajar juga. Oke, stay safe semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.